Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Tinjau penanganan longsor ruas Umbar Putidoh, Wagub berharap rampung lebih cepat. Polda Lampung Banten sinkronkan skema pengamanan mudik lebaran. Mudik lebaran 2026, Bakahuni operasikan 7 dermaga dan 68 kapal. Bupati Egy sisihkan waktu semangati nenek 81 tahun yang terbaring stroke. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung penanganan longsor di ruas Jalan Simpang Umbar, Putidoh, Kabupaten Tanggamus pada Kamis 26 Februari 2026. Meski diakui cukup berat karena waktu pengerjaan diperkirakan sekitar 1 bulan, namun Wagub Jihan berharap Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung melalui unit reaksi cepat URC bisa merampungkan sebelum Lebaran tiba. Wagub Jihan dalam peninjauan didampingi Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto dan jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Jihan memastikan proses rekonstruksi jalan yang terdampak longsor telah berjalan. Jenis pekerjaan yang tengah dilakukan adalah rekonstruksi sepanjang ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Jihan menjelaskan ruas jalan tersebut sebelumnya baru selesai direkonstruksi pada 2025 dan rampung pada September tahun lalu. Namun tidak lama setelah perbaikan selesai, terjadi longsor yang kembali merusak badan jalan. Menurutnya longsor yang terjadi murni disebabkan faktor alam. Tim dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung melalui unit reaksi cepat URC langsung diterjunkan untuk menangani kondisi darurat di lapangan. Terkait target penyelesaian, Jihan menyebutkan waktu pengerjaan diperkirakan sekitar 1 bulan. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya agar pekerjaan dapat rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Meski ia mengakui kemungkinan tersebut cukup berat. Penanganan longsor di ruas Simpang Umbar Putidoh dinilai penting karena jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses perbaikan guna memastikan konektivitas dan aktivitas warga tetap berjalan normal. Wagub Jihan juga menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 81,76 miliar rupiah untuk program rekonstruksi jalan di Kabupaten Tanggamus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58 miliar rupiah. Dijelaskan pembangunan infrastruktur jalan difokuskan pada wilayah penyangga ekonomi serta kawasan destinasi wisata unggulan, termasuk ruas Cukuh Balak hingga Teluk Kiluan. Dari Tanggamus, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melepas purna bakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Dr. Anders Intizam, sekaligus menyerahkan tali asih dan santunan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung pada Jumat 27 Februari 2026. Periode Maret 2026 terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya 8 dari golongan 3 dan 34 orang dari golongan 4. Kegiatan yang berlangsung di ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama, serta perwakilan PT Taspen Persero Badar Lampung. Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Intizam yang telah mengabdi hampir 40 tahun
di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Jihan menilai masa purna bakti bukan akhir dari kontribusi, melainkan fase baru pengabdian di tengah masyarakat. Wagub juga mengingatkan ASN yang masih aktif untuk memaknai jabatan sebagai amanah sementara. Menurutnya yang akan dikenang bukan jabatan, melainkan karya dan legasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Secara khusus, Wagub Jihan menyinggung salah satu terobosan Intizam terkait program P4 yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Inovasi tersebut diharapkan menjadi amal jariah dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Lampung, Randy Reswandi, melaporkan pada periode Maret 2026, terdapat 42 PNS yang memasuki masa purna bakti. Rinciannya 8 dari golongan 3 dan 34 orang dari golongan 4. Dari 42 PNS tersebut, 1 orang mencapai batas usia pensiun pada pangkat puncak pembina utama atau 4-E, yaitu Dr. Andes Intizam dengan masa kerja 39 tahun 5 bulan sejak 1986. Randy menjelaskan setiap PNS yang memasuki purna bakti menerima tali asi sebesar 2 juta rupiah dan plakat penghargaan dari Korpri Provinsi Lampung. Selain itu diberikan santunan kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia. Tercatat 7 ASN yang meninggal dunia menerima santunan masing-masing 3 juta rupiah untuk ahli warisnya, serta 2 santunan bagi suami atau istri ASN sebesar 1 juta rupiah per orang. Penyaluran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penyerahan tabungan hari tua dan pensiun pertama kepada Intizam dari PT Taspen Persero Badar Lampung. Intizam mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan karirnya selama 39 tahun 5 bulan yang seluruhnya dijalani di Provinsi Lampung. Ia memulai pengabdian sejak lulus dari APDN Tanjung Karang sebagai pamong praja muda hingga dipercaya menjabat Kepala Dinas Perkebunan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan rekan kerja apabila selama menjalankan tugas terdapat khilafan. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus terus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, arus mudik Lebaran 2026 diprediksi kembali menekan jalur penyeberangan Pelabuhan Merak Bakahuni. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polda Lampung dan Polda Banten menyatukan skema pengamanan. Fokus memetakan potensi kemacetan, menyamakan data pergerakan kapal dan kendaraan, serta memastikan tidak ada lagi penumpukan ekstrim seperti tahun-tahun sebelumnya di 2 pelabuhan utama penghubung Sumatera, Jawa itu. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 di Siger Launke Polda Lampung pada Jumat 27 Februari 2026, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menegaskan kunci pengendalian arus mudik tahun ini terletak pada akurasi dan kecepatan pembaruan data antar posko. Karena itu harus terus memperbarui data setiap kejadian menonjol di pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Semua tercatat rapi dan bisa diakses untuk pengambilan keputusan cepat. Kapolda juga mengingatkan agar komunikasi lintas provinsi tidak boleh terputus, terutama antara petugas di Merak dan Bakahuni. Koordinasi antara Lampung dan Banten harus real time, data kapal yang keluar dan masuk harus sinkron, supaya tidak terjadi penumpukan akibat miskomunikasi. Ditambahkan pengawasan berbasis teknologi menjadi prioritas. CCTV di kawasan Pelabuhan Bakahuni akan dioptimalkan dan diintegrasikan dengan command center. Pengendalian tidak bisa lagi manual, semua harus berbasis sistem dan pemantauan langsung. Selain itu, skema alternatif juga disiapkan. Tahun ini akan dibuka rute kapal dari Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Tanjung Priok khusus bagi pemudik sepeda motor. Langkah ini diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan roda 2 yang selama ini menumpuk di Bakahuni. Dengan sinkronisasi data dan jalur alternatif tersebut,
Aparat berharap arus mudik 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan minim antrean panjang. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, menghadapi angkutan lebaran 2026, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Lampung memastikan kesiapan penuh di sektor pelabuhan, terminal, hingga jalan nasional. Kepala BPTD Kelas 2 Lampung, Jontor Sitoha, menyampaikan bahwa Pelabuhan Bakahuni sebagai simpul utama penyeberangan Sumatera Jawa menjadi fokus utama pengamanan arus mudik dan balik tahun ini. Sebanyak 7 dermaga dan 68 kapal disiapkan untuk melayani penyeberangan. Dalam pola operasi normal, 4 kapal akan beroperasi di setiap dermaga dengan kapasitas angkut harian mencapai sekitar 22.000 kendaraan kecil. Selain pola reguler, BPTD juga menyiapkan skema operasi khusus angkutan lebaran bersama para pemangku kepentingan, termasuk penerapan pola tiba bongkar berangkat atau TBB guna mempercepat layanan dan mengurai antrean kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan, pelabuhan pendukung seperti BBJ Muara Pilu dan pelabuhan milik PT Wijaya Karya Beton turut dioptimalkan sebagai langkah kontingensi. Dari sisi infrastruktur darat, pengecekan dilakukan di 65 ruas jalan nasional di Provinsi Lampung. Lebih dari 10.000 rambu lalu lintas, 1 juta meter marka jalan, serta ribuan meter guardrail telah diperiksa guna memastikan keselamatan pengguna jalan. Pemantauan arus lalu lintas juga dilakukan secara real time melalui CCTV yang terhubung dengan pusat data Kementerian Perhubungan. Selain itu, UPPKB Waiurang difungsikan sebagai riset area tambahan untuk mengurangi resiko kelelahan pengemudi. Sementara itu, sebanyak 451 bus antar kota, antar provinsi telah menjalani ramcek untuk memastikan kelayakan jalan. BPTD menjelaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kendaraan tidak layak jalan maupun pelanggaran odol. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7.000-an aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan,
serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, di sela padatnya agenda pemerintahan, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memilih berhenti sejenak, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk duduk di sisi ranjang seorang nenek renta yang terbaring lemah di rumah sederhana di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari pada Kamis 26 Februari 2026. Nenek itu adalah Sukinam berusia 81 tahun. Tubuhnya melemah akibat hipertensi yang berujung stroke. Di ruangan sederhana itulah suasana mendadak hening ketika Egi mendekat, menyapa dengan lembut dan memastikan langsung kondisi serta penanganan yang diterima. Tanpa sekat formalitas, Egi duduk berhadapan dengan keluarga Sukinam. Bupati Egi tak hanya berbicara, tetapi juga memberi instruksi tegas kepada Sekretaris Daerah Supriyanto
yang turut mendampingi kunjungan bersama jajaran perangkat daerah. Bupati Egi meminta Sekda memprioritaskan Nenek Sukinem agar mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Egi ingin memastikan agar perhatian terhadap Sukinem tidak berhenti pada kunjungan semata. Sebagai bentuk kepedulian langsung, Egi juga menyerahkan bingkisan sembako kepada keluarga. Bantuan itu mungkin sederhana, namun pesan yang dibawa jauh lebih besar. Kehadiran pemerintah harus terasa hingga ke ruang-ruang paling sunyi warganya. Camat Tanjung Sari Handoyo Susilo menjelaskan bahwa pihak kecamatan sebelumnya telah melakukan pendataan dan asesmen terhadap warga sakit dan penyandang disabilitas. Pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, serta pendamping sosial masyarakat telah dilibatkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, arahan langsung dari Bupati Lampung Selatan menjadi penguat bagi jajaran di tingkat kecamatan agar percepatan bantuan sosial dapat segera direalisasikan. Kunjungan ini menjadi gambaran bahwa pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berbicara soal jalan, jembatan, dan infrastruktur fisik. Di sela peresmian proyek dan agenda resmi, perhatian terhadap warga yang terbaring sakit tetap menjadi prioritas. Langkah itu mungkin tampak sederhana, duduk di samping ranjang seorang nenek, menyentuh tangannya memberi semangat lalu memastikan bantuan diprioritaskan. Namun dari rumah kecil di desa Kertosari, pesan kepemimpinan itu terasa jelas. Pimpinan tidak hanya hadir di podium, tetapi juga di ruang-ruang sunyi tempat warganya paling membutuhkan. Dari Lampung Selatan, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, usai rapat koordinasi penanganan arus mudik bersama Polda Banten, seluruh Kapolres dan Kapolresta dan jajaran pejabat utama Polda Lampung langsung menjalani tes urin di Gedung Sigerlong pada Jumat 27 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penegakan disiplin internal selama bulan Ramadan, sekaligus memastikan kesiapan personil menjelang operasi ketupat 2026. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menegaskan pemeriksaan dilakukan menyeluruh tanpa terkecuali. Termasuk seluruh pejabat utama Polda Lampung juga dilakukan tes urin. Kapolda mengatakan pihaknya sengaja melakukan tes urin kepada para Kapolres hingga PJU Polda Lampung, dengan harapan agar insan Bayangkara tidak terlibat penyalahgunaan narkotika. Polda Lampung melakukan tes urin tersebut sebagai evaluasi dari pimpinan. Paling tidak, tes urin ini akan mengerem niat pelaku narkotika untuk berbuat narkoba. Kapolda memastikan setelah jajaran pimpinan, tes serupa akan dilakukan kepada seluruh personel Polda Lampung hingga ke tingkat Polres dan Polresta. Ditegaskan langkah tersebut bukan sekadar menjalankan instruksi pimpinan, tetapi juga bentuk antisipasi agar tidak ada personel yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Bandar Lampung, tim liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Lampung melantik Bupati Lampung Timur sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lampung Timur. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Kuarda Lampung Cihanur Lela kepada Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah sebagai Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Lampung Timur masa bakti antar waktu 2022 hingga 2027. Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Lampung melantik Bupati Lampung Timur sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lampung Timur. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Kuarda Lampung Cihanur Lela kepada Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah sebagai Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Lampung Timur masa bakti antar waktu 2022 hingga 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur Sukadana, Jumat pagi. Usai dilantik, Ella Siti Nuryamah langsung melantik Kak Muslih sebagai Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Lampung Timur untuk masa bakti yang sama. Dalam sambutannya, Jihan yang juga menjabat Wakil Gubernur Lampung menegaskan pentingnya peran strategis Mabicap
dalam memberikan arahan, dukungan, serta pembinaan terhadap gerakan kepramukaan di daerah. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara Mabicap, Kuarcap, dan pemerintah daerah guna menciptakan generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Sementara itu, Ella Siti Nuryama berharap kepengurusan Kuarcap yang baru dapat melanjutkan dan memperkuat program pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Menurutnya, pramuka harus tetap menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berjiwa nasionalis demi mewujudkan Lampung Timur yang lebih makmur dan sejahtera. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, upaya memperkuat hilirisasi sektor pangan di Provinsi Lampung terus digencarkan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Kadafi, menggelar bimbingan teknis bagi pelaku UMKM di Bandar Lampung. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Bandar Lampung ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui sentuhan teknologi pengolahan pangan. Lampung yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional dinilai memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Selama ini sejumlah komoditas unggulan seperti pisang, coklat, dan hasil perikanan masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi relatif rendah. Padahal dengan inovasi dan pengolahan yang tepat, produk-produk tersebut dapat memiliki daya saing tinggi di pasar nasional bahkan internasional. Peneliti ahli BRIN Mahargono Kobarsih menekankan pentingnya teknologi pengemasan yang terjangkau dan aplikatif bagi UMKM. Dengan kemasan yang lebih menarik dan aman, produk lokal Lampung diharapkan mampu menyasar pasar wisatawan serta membuka peluang ekspor. Mengenai terutama yang UMKM, mengenai teknologi yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM yang sederhana tetapi bisa memberi dampak yang lebih luas lagi, misalnya pengemasan makanan misalnya. Itu adalah teknologi untuk meningkatkan umur simpan, misalnya membuat produk menjadi lebih menarik. Karena di Lampung itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadafi bahwa daerah Lampung itu sekarang menjadi daerah tujuan wisata, sehingga di situ ada potensi pasar dari wisatawan untuk membawa oleh-oleh apa sih yang dari Lampung yang bisa dibawa. Padahal oleh-oleh itu kalau tidak dikemas dengan teknologi misalnya pengawetan makanan, dia tidak akan bisa bertahan lama dan sampai ke konsumen itu bisa mengalami kerusakan. Makanya salah satu teknologinya adalah teknologi pengawetan makanan. Bisa menggunakan tadi kemasan itu yang harganya terjangkau. Yang ini tadi saya terangkan adalah yang produk-produk atau alat-alat yang masih mampu dijangkau oleh pelaku UMKM. Kolaborasi antara riset dan kebijakan ini diharapkan menjadi langkah konkret mendorong pelaku usaha lokal naik kelas, sehingga potensi pangan di bumi Ruwajurai tidak lagi berhenti sebagai komoditas mentah, melainkan berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memperkuat ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteduhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah
Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam orang baik spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama cahaya kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyalurkan bantuan sosial untuk pengobatan warga terdampak musibah. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan merata. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana kembali menegaskan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial untuk pengobatan warga. Agenda ini merupakan bagian dari program rutin pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani proses pengobatan dengan baik. Ia menegaskan program pengobatan ini dilakukan secara rutin bagi warga Kota Bandar Lampung agar bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat nyata. Tambahnya, Eva Duyana, Wali Kota Bandar Lampung, menyebut perhatian pemerintah menyentuh kelompok rentan, termasuk bayi yang baru lahir. Ia mengaku terharu saat melihat bayi yang masih berusia 0 bulan sudah harus menjalani penanganan dan berharap seluruh anak-anak di Bandar Lampung dapat tumbuh sehat. Seperti biasa, pemerintah Kota Bandar Lampung membantu warga yang kena musibah. Kemarin ada puting beliung, ada yang rumahnya ketimpa pohon ya. Terus juga untuk pengobatan ini kita lakukan rutin untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, dan harapan kita apa yang kita berikan bantuan ini insya Allah pengobatan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan anak-anaknya sehat. Apalagi tadi ada yang 0 bulan ya, belum sebulan. Program bantuan sosial ini mendapat apresiasi dari masyarakat penerima. Mereka menilai langkah Wali Kota Eva Duyana tidak hanya meringankan beban biaya pengobatan, tetapi juga memberikan semangat moral bagi keluarga yang sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan. Melalui agenda rutin ini, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dapat terus memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Pemirsa, 8 tahanan yang sempat kabur dari rumah tahanan Polres Waikanan satu persatu mulai berhasil ditangkap kembali oleh petugas. Terbaru, tim gabungan dari Polda Lampung dan Polres Waikanan kembali mengamankan 1 orang tahanan berinisial D pada Jumat 27 Februari 2026. 8 tahanan yang sempat kabur dari rumah tahanan Polres Waikanan satu persatu mulai berhasil ditangkap kembali oleh petugas. Terbaru, tim gabungan dari Polda Lampung dan Polres Waikanan kembali mengamankan 1 orang tahanan berinisial D pada Jumat 27 Februari 2026. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Yuni Iswandari Yuyun, mengatakan dengan penangkapan tersebut kini total 4 dari 8 tahanan yang melarikan diri telah berhasil diamankan. Sementara itu 4 tahanan lainnya masih dalam proses pencarian. Petugas gabungan dari Jatantras Polda Lampung dan Satreskrim Polres Waikanan terus melakukan pengejaran secara intensif di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian para tahanan. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif membantu proses pencarian. Warga diminta segera melapor apabila melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Selain itu, keluarga para tahanan yang masih buron juga diminta untuk kooperatif dengan menyerahkan yang bersangkutan atau memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini, aparat memastikan upaya pencarian terus dilakukan secara maksimal guna memastikan seluruh tahanan yang kabur dapat segera diamankan kembali. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung pada Jumat siang. 1 unit sepeda motor milik wartawan peliput Pemprov Lampung
dilaporkan hilang saat terparkir di depan gedung Balai Keraton. Aksi pelaku curanmor di Kota Bandar Lampung semakin nekat dan meresahkan. Pelaku berani masuk ke area parkiran perkantoran pemerintah Provinsi Lampung yang dijaga ketat polisi Pamong Praja. Korban diketahui bernama Bowo yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung atau IJP. Peristiwa tersebut baru disadari korban menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Menurut Bowo, dirinya tiba di kompleks pemerintah Provinsi Lampung sekitar pukul 9 pagi dan memarkirkan sepeda motornya di depan gedung Balai Keraton. Ia memilih lokasi tersebut karena melihat kendaraan anggota Satpol PP terparkir di area yang sama, sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat hendak menunaikan sholat Jumat, korban mendapati sepeda motornya telah hilang meski kunci kendaraan masih berada di tangannya. Usai sholat, korban bersama rekan-rekannya langsung mengecek rekaman CCTV di sekitar DPRD Provinsi Lampung yang mengarah ke lokasi parkir. Dari rekaman tersebut terlihat dua orang berboncengan dengan sepeda motor yang sempat mondar-mandir di area parkir sekitar pukul 11:11 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku kemudian diduga melancarkan aksinya pada pukul 11:24 waktu Indonesia bagian Barat dan berhasil membawa kabur kendaraan korban 1 menit kemudian. Adapun sepeda motor yang hilang merupakan Honda Beat Street warna abu-abu coklat dengan nomor polisi BE2034 GDC. Korban berharap kejadian ini menjadi perhatian untuk meningkatkan sistem keamanan di lingkungan perkantoran Pemprov Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah Gunarto membenarkan dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardhito Wijaya. Gunarto mengaku telah memenuhi panggilan KPK tersebut pada Kamis 26 Februari 2026 dan memberikan keterangan sesuai apa adanya yang ia ketahui. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pun memastikan pemeriksaan Gun selaku Ketua KPU Lampung Tengah dilaksanakan di gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Kap 4 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ketua KPU Lampung Tengah Gunarto membenarkan dirinya telah memenuhi panggilan KPK tersebut sebagai saksi pada Kamis 26 Februari 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keterangan sebagai saksi yang diberikan berkenaan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ardhito Wijaya. Menurut Gunarto, keterangan yang diminta KPK dari KPU Lampung Tengah sebagai saksi adalah untuk menjelaskan proses kampanye dan pelaporan dana kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ardhito Wijaya Iko Mangkuheri pada Pilkada 2024. Gunarto mengatakan panggilan sebagai saksi itu pun telah ia penuhi sebagaimana mestinya, dan keterangan yang diminta telah ia berikan. Menurutnya pemenuhan panggilan tersebut adalah bentuk tanggung jawab dan transparansi kelembagaan, terlebih yang menyangkut Pilkada 2024. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 9 hingga 10 Desember 2025 dan mengamankan 5 orang. Pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan 5 orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Di antaranya Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, adik Bupati Lampung Tengah sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Lampung Tengah Ranu Hari Prasetyo, Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Ardhito Wijaya bernama Anton Wibowo,
serta Direktur PT LKK Putra Mandiri Muhammad Lukman Sujamsuri. Adapun KPK menduga Ardhito Wijaya menerima 5,75 miliar terkait kasus tersebut dan memakai 5,25 miliar guna melunasi pinjaman bank untuk kebutuhan kampanye selama Pilkada 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.